saya Arin Hidayah. Kalau nanti kalian ketemu saya di sini, kalian bisa panggil saya Bu Arin. Hari ini kita akan bersama-sama mengetahui materi tentang Wiyata Mandala. Apa sih Wiyata Mandala? Wiyata itu diartikan sebagai pendidikan dan mandala diartikan sebagai tempat atau lingkungan. Jadi kalau digabung, Wiyata Mandala itu diartikan sebagai sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kalian nantinya akan belajar di sebuah lingkungan sekolah. Karena kalian sebagai siswa baru, berarti kalian akan belajar di sekolah yang baru. Nah, yaitu SMP Al-Muhajirin Bekasi. Jadi hari ini kalian bersama saya akan melakukan school tour yang kaitannya dengan mengenal lingkungan sekolah kalian yang baru. Kemudian, fungsi sekolah itu untuk apa sih? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, karena di dalamnya terdapat aturan tata tertib, kemudian kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara dengan guru, dan perlu kalian ketahui bahwa sekolah memiliki beberapa prinsip. Prinsipnya apa saja sih? Kalian lihat. Berdasarkan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita pelajari, pelaksanaan Wiyata Mandala tidak terlepas dari yang namanya masalah. Kita di dalam sekolah sebagai lingkungan belajar juga belajar dalam menyelesaikan masalah. Namun sebelum masalah ini terjadi, ada hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai bahan pencegahan. Salah satunya adalah memelihara sekolah. Kita harus memelihara lingkungan sekolah ini sebaik mungkin, karena kita pasti ingin berada di lingkungan yang baik. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa. Jadi kita saya sebagai pendidik di sini dan kalian sebagai peserta didik sudah selayaknya menciptakan hubungan yang harmonis. Kemudian selanjutnya membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa. Kok razia sih? Nah, hal ini perlu dilakukan untuk siswa-siswa yang mungkin melakukan pelanggaran terhadap aturan tata tertib sekolah. Tapi kalau kalian tidak melanggar itu, kalian akan aman. Kemudian ada menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan saat MPLS. Nah, untungnya kita MPLS daring adalah kalian bisa belajar dengan baik di rumah, tapi juga di sini bisa membantu kalian dengan baik di sekolah. Kemudian meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Jadi selagi itu bisa kalian lakukan sendiri dengan maksimal, apa salahnya? Kemudian mengisi jam-jam kosong pelajaran dengan hal-hal yang baik. Jadi ketika jam kosong, kalau bisa diisi dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik seperti apa? Misalnya membaca buku atau pergi ke perpustakaan sekolah. Kan nanti sampai kita juga punya perpustakaan, nanti kalian akan lihat. Kemudian meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Kalian bisa mengisi waktu luang kalian nanti di sekolah untuk dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban, khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Kalian untuk yang siswa baru apabila belum memiliki kendaraan pribadi, nggak usah takut. Kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk diantar ke sekolah, kakak kalian atau keluarga kalian yang lain, dan juga pulangnya minta dijemput. Jadi kalian tidak perlu membawa kendaraan yang memperbesar risiko terhadap diri kalian sendiri. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan apabila terdapat masalah yang sering terjadi. Yang pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidiknya. Nah, sekolah memiliki guru bimbingan konseling yang bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, membatasi area tempat terjadinya aksi. Jadi ketika ada terjadi sesuatu di sekolah, itu kalian bisa menghindarinya atau membatasinya. Kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Kalian sebagai peserta didik baru harus bisa memilih mana berita yang memang baik, mana yang buruk, mana yang perlu kalian ketahui, mana yang tidak perlu kalian ketahui, dan mana yang perlu kalian ambil dan mana yang tidak perlu kalian ambil. Harus lebih bijak. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan.
ketertiban, dan perbuatan kriminal di lingkungan sekolah. Sekolah kita SMP Al Muhajirin itu terdapat pengawas atau terdapat petugas keamanan yang bisa kalian minta tolong apabila terdapat hal-hal kriminal yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar. Jadi kalian apabila melihat sesuatu terjadi di lingkungan sekolah maupun pihak luar, kalian bisa memberikan laporan terhadap orang-orang yang berwenang di sekolah. Kemudian mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Kalian bisa mengikut sertakan orang tua kalian atau wali kelas kalian, dibantu dengan bimbingan konseling. Yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi apabila kalian melanggar tata tertib, kalian akan diberikan sanksi. Tapi selama kalian tidak melanggar tata tertib, kalian tidak akan diberikan sanksi apapun. Setelah ini kita akan melakukan school tour. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya. Sekarang kita ke bagian school tour. Yuk ikutin. SMP Al Muhajirin terdapat pembiasaan sholat duha dan tadarus bersama. Di mana sih dilaksanainnya? Di sini nih. Ini adalah aula SMP Al Muhajirin. Inilah aula tempat di mana siswa-siswi SMP Al Muhajirin melaksanakan pembiasaan setiap pagi seperti sholat duha, kemudian tadarus bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, SMP Al Muhajirin juga punya laboratorium komputer. Seperti apa? Yuk kita lihat. Komputer-komputer ini disediakan untuk praktik siswa-siswa SMP Al Muhajirin dalam pembelajaran yang memang membutuhkan, seperti pelajaran TIK atau mungkin pelajaran-pelajaran yang lain yang memang membutuhkan fasilitas laboratorium komputer. Nah, selesai dari ruangan laboratorium, sebelahnya ada ruang kepala sekolah. Kemudian kita maju lagi, selanjutnya akan kita lihat di sebelah sini ada ruang tata usaha. Kaitannya dengan pembiayaan di sebelah sini. Jadi bisa lihat ya, dari sana ruang laboratorium komputer dilanjut oleh ruang kepala sekolah dan tata usaha. Di samping ruang tata usaha terdapat ruang guru. Nah, ruang ini digunakan para guru SMP Al Muhajirin dalam mengerjakan tugas di sekolah maupun menilai tugas siswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kalian lihat ada beberapa guru di dalamnya. Coba yuk kita sapa. Halo ibu-ibu guru. Hai. SMP Al Muhajirin Bekasi juga memiliki laboratorium IPA. Yuk kita lihat laboratorium IPA-nya. Laboratorium IPA yang kita miliki memiliki fasilitas yang cukup lengkap.
Kemudian ada rangka, ada juga beberapa maket percobaan yang dibuat langsung oleh peserta didik SMP Al-Muhajirin Bekasi. Juga dilengkapi dengan tempat pencuci tangan untuk peserta didik SMP Al-Muhajirin yang baru selesai melakukan praktikum. Di dalam ruang penyimpanan zat juga dilengkapi dengan fasilitas saluran udara. Bekasi memiliki perpustakaan yang memadai. Kita lihat yuk perpustakaannya. Banyak buku-buku yang disediakan di perpustakaan dan bisa dipinjam oleh siswa-siswa SMP Al-Muhajirin yang ingin membaca buku. Nanti ketika ingin meminjam buku akan dibantu oleh petugas perpustakaan. Yang sebelah sini itu menuju ke ruang BK dan dilanjutkan di lantai 2-nya ada aula. Tapi sepanjang koridor ini kita dapat menemukan mading, selanjutnya sekolah kita juga sudah menyediakan beberapa tempat cuci tangan untuk siswa. Ada di sini satu. Kemudian di sebelah sana ada satu lagi. Tadi juga bisa kita lihat di depan laboratorium komputer. Sebelah sini ada beberapa kelas. Yuk, kita lanjut ke ruang BK. Di pintu yang ini, di dalamnya kita akan menemukan ada ruang BK, kemudian ada ruang OSIS dan UKS. Yuk lihat. Sekarang kita lihat kelas volinya ya. Yuk ikutin.
Untuk kelas full day terdapat fasilitas seperti Infokus, kemudian ruang kelasnya ber-AC, dan tempat duduknya sendiri-sendiri karena jumlah siswa di kelas full day lebih sedikit daripada di kelas reguler. Kalau tadi kelas full day-nya sudah, sekarang kita lihat untuk kelas regulernya. Yuk! Untuk kelas reguler dapat kalian lihat sendiri. Nah, untuk fasilitas kelasnya seperti kelas rendah pada umumnya. SMP Al Muhajirin Bekasi dilengkapi dengan lapangan yang cukup luas yang dapat digunakan pada saat kegiatan upacara bendera, olahraga, ataupun yang digunakan ketika siswa-siswa SMP Al Muhajirin bermain saat istirahat. SMP Al Muhajirin Bekasi juga memiliki laboratorium bahasa. Lab bahasa ini digunakan untuk menunjang pembelajaran bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab.